BTTH Kaisar Api, episode 126. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yah, benar juga. Xiaoyan mengesampingkan pikiran-pikiran lain di benaknya sejenak, lalu berkonsentrasi untuk berpikir. Karena ini pegunungan gurun, ada beberapa aura jahat di sini yang mirip dengan ras alien. Selain ruang terlarang ini dan penekanan ganda terhadap kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Paviliun, permukaan air. Xiaoyan hanya duduk dan bergumam tanpa henti. Air ini. Setelah berpikir beberapa menit, Xiaoyan bangkit dan menatap permukaan air danau yang berwarna coklat tua. Kondensasi. Detik berikutnya, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba memancarkan percikan api, lalu ia meminumnya, dan tiba-tiba sebuah jari berapi dengan energi dahsyat muncul di ujung jarinya. Maju. Xiaoyan sedang minum, dan tiba-tiba cahaya jari yang ganas di jarinya, dengan energi yang sangat tirani, tiba-tiba menyerang permukaan air Hubo. Bang! Jari-jari api itu masih berada di paviliun, dan awalnya terbang lurus, tetapi ketika mereka meninggalkan paviliun, jari-jari api yang bercampur dengan energi dahsyat itu tiba-tiba kehilangan kecepatan dan kekuatannya. Bahkan apinya pun layu, seolah-olah dipadamkan oleh suatu kekuatan dahsyat. Bertahanlah untukku, kata Xiaoyan dingin. Saat ini, Xiaoyan tak berdaya dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada jari api ini. Untungnya, api Xiaoyan bukanlah api biasa, melainkan api baru yang menyatu dengan 23 jenis api berbeda, jadi dia bersikeras melakukan paksaan yang menakutkan ini. Saat berikutnya, jari api itu tenggelam ke dalam danau. Hanya saja bagian tersebut tidak sampai masuk ke dalam permukaan air danau, namun apinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam, malah langsung mengalir di seputar permukaan air. Saat api mengalir ke sana kemari, api itu seperti mata Xiaoyan, yang secara langsung memberikan informasi kepada Xiaoyan tentang berbagai situasi yang dilihatnya di bawah air. Tidak kemana-mana. Xiaoyan memejamkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu, apa maksudnya? Tepat ketika Xiaoyan hendak menyerah, sesosok raksasa muncul tepat di depan jari yang menyala itu. Ki-cengki, sebuah suara aneh keluar dari makhluk air itu, lalu makhluk itu bergerak tiba-tiba, langsung menelan jari api Xiaoyan. Batuk. Ketika jari api menghilang, pupil Xiaoyan di paviliun tiba-tiba terbuka, dan ekspresi yang sangat serius muncul. Benar-benar ada sesuatu di danau ini. Xiaoyan menatap air yang tenang. Apa? Long Yi berkata sedikit, meskipun dia sudah menduga akan ada sesuatu di sini, tetapi ketika Xiaoyan menemukannya, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku tidak tahu, tapi itu sangat kuat. Setidaknya, ini jauh lebih kuat daripada Ice Mark Tianhu sebelumnya. Kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Ada perubahan. Detik berikutnya, air di sekitar paviliun tiba-tiba meluap. Lingkaran riak air bergetar hebat. Aku keluar, bisik Xiaoyan, dan kemudian api di sekujur tubuhnya langsung muncul, menghantam tubuhnya perlahan. Sabu-sabu. Detik berikutnya, permukaan air yang berguncang hebat membentuk pusaran air tiba-tiba meletus menjadi kolom air setinggi puluhan meter. Di atas kolom air, niat membunuh yang mengerikan langsung merasuki. Setelah itu, kolom air menyerang Xiaoyan langsung, tanpa ragu-ragu. Api membelah penguasa gelombang. Melihat ini, Xiaoyan melihat ini, penguasa api abadi kuno di tangannya memancarkan cahaya yang sangat terang, dan kemudian keterampilan bertarung yang mengerikan ditampilkan dalam sekejap. Bum bum bum, penguasa energi yang mengerikan dan kolom air menyerang bersamaan, tetapi keduanya langsung mereda, seperti air dan api yang menyatu, tanpa menimbulkan riak apapun di air. Sepertinya bukan hanya makhluk di dalam air yang aneh, tapi bahkan air di danau ini pun luar biasa. Setelah pertarungan singkat, Xiaoyan bergumam. Meskipun mereka baru saja bertarung sebentar, Xiaoyan sudah menyadari bahwa danau ini sangat aneh. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di tahap awal Do di bintang 5, ia tidak bisa senang dengan riak-riak yang ditimbulkan oleh danau ini. Adapun serangan kolom air tadi, tampaknya acak, tetapi itu membuat Xiaoyan merasa seperti penjara, sangat mengerikan. Aku belum muncul. Xiaoyan mendengus dingin, dan ingin meninggalkan paviliun sejenak, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian, berdiri di paviliun, penguasa kuno Yi Huo Heng memancarkan warna api, menghadap paviliun. Sebuah pusaran air beberapa meter jauhnya. Manusia, ini bukan tempat yang cocok untukmu. Orang-orang yang memasuki tempat ini, hanya akan mati. Suara pemberontakan tiba-tiba terdengar dari pusaran air.
Junior tidak bermaksud menyinggung, masuk ke sini murni karena tidak sengaja, kata Xiaoyan dengan suara rendah. Suara pusaran air baru saja muncul, dan Xiaoyan tiba-tiba merasa pusing. Hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan saat ini sudah menjadi orang kuat dengan kekuatan awal Do di bintang 5. Menambahkan kekuatan jiwa puncak level biasa tingkat dewa dapat membuat Xiaoyan merasakan hal ini. Sejak ia datang ke benua Dodi, hanya segelintir orang yang tersisa. Jangan kira aku tidak tahu kalkulus macam apa yang kalian manusia mainkan. Disinilah Tuan kita tinggal. Semua orang yang datang ke sini mengingini kekayaan Tuan. Jadi, persetan denganmu. Sebuah suara terdengar dari pusaran air. Hanya saja suara ini jelas berbeda dengan suara tadi. Suara di awal membuat Xiaoyan pusing, tapi sekarang suara ini malah membuat Xiaoyan merasa sedikit takut. Senior, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Anak itu hanya kebetulan masuk ke pegunungan gurun, lalu sampai di sini karena batu besar di pegunungan itu, kata Xiaoyan dengan tenang. Bercinta dengan pegunungan gurun. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pembatasan di pinggiran pegunungan gurun ini sangat mengerikan. Hanya Kaisar Do bintang 6 yang bisa masuk, dan ini adalah puncak pegunungan gurun. Meskipun kekuatanmu hanya Kaisar Do bintang 5, kau jelas tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Dan kau bilang bebatuan di pegunungan gurun membawamu ke sini. Jangan bercanda, itulah batu penunjuk jalan di pegunungan gurun, kau tak dapat menemukannya, bagaimana kau dapat menemuinya jika kau mengatakan ia ada di sana? Manusiamu penuh omong kosong, kau tak bisa menyimpannya. Kata makhluk di pusaran itu dengan suara berat, agak meremehkan. Tidak, akhirnya ada manusia yang datang, jangan biarkan dia mati begitu saja, kalau tidak, kita akan terlalu membosankan. Ketidakpuasan kekanak-kanakan muncul dari pusaran air. Jelas, ada beberapa perbedaan dalam pusaran air tersebut. Dengarkan aku. Suara berat itu tiba-tiba terdengar, lalu suara yang agak kekanak-kanakan itu tiba-tiba layu dan menghilang. Nak, kau mau mati di sini atau kubunuh? Pilih satu saja. Di pusaran air, suara berat itu berkata dengan tidak sabar. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Mendengar ini, Xiaoyan bisa menebak isi airnya, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Wah, tidak bisakah kau menemukan kematian? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari air. Bagaimana jika aku bilang aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari kerumunan ini? Sebagai balasannya, ceritakan semua tentang tempat ini kepadaku, dan bawalah aku ke habitat Tuan. Xiaoyan tersenyum perlahan, sudut mulutnya tersenyum lebar. Apa katamu? Teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari pusaran di permukaan air. Seperti yang baru saja kukatakan, kata Xiaoyan dengan tenang. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiaoyan, mengandalkan kekuatan jiwa dan intuisinya yang besar, samar-samar merasa bahwa makhluk misterius ini tidak seharusnya ada di sini. Ditambah dengan percakapan tadi, pikiran Xiaoyan semakin mantap, jadi Xiaoyan keluar kali ini. Sedangkan Long Yi, dia sudah kembali ke penguasa kuno api abadi. Karena dalam perkataannya, meskipun dia sekarang adalah penguasa dari penguasa kuno api yang berbeda, tetapi kekuatan Xiaoyan terlalu lemah, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali, jadi Long Yi, anggota keluarga naga, secara alami tidak akan berada di pelana. Terlebih lagi, Raja Naga Emas juga menjelaskan kepada Long Yi sebelum dia mundur, dan dia tidak boleh mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Giok tidak dipotong, bukan sebuah perangkat. Wah, tahukah kau apa yang kau bicarakan? Pusaran air di dalam air tiba-tiba meraung, dan suara berat itu terus membuat Xiaoyan semakin pusing. Xiaoyan menghadapi pusing yang luar biasa ini dan menatap langsung ke pusaran air. Ruang dalam pusaran itu tampak bergetar sedikit. Gemetar ini berbeda dengan ketakutan sebelumnya, tetapi kegembiraan yang tak terlihat. Bisakah kau benar-benar? Di dalam pusaran air, sebuah suara lembut berkata pelan. Diam. Saat berikutnya, di pusaran air, sebuah suara berat muncul. Nggak usah dipanggil, Siu cuma mau ngomong doang. Biarkan raja ini memotongmu menjadi 8 bagian dan membicarakannya. Begitu kata-kata itu terucap, pusaran air berguncang hebat, lalu sesosok tubuh besar dengan panjang puluhan meter tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. Ini, ular air berkepala 3, teriakan kaget keluar dari mulut Xiaoyan. Ular air berkepala 3, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun tidak sekuat ular piton menelan, ia tidak berbeda dari binatang yang sangat langka. Ular roh air berkepala 3 ini cukup ganas. Ia memiliki 3 kepala, yang masing-masing dominan, tetapi semuanya adalah satu. Baik dari segi atribut maupun kepribadian, mereka sangat berbeda. Meskipun perkenalan ini singkat, Xiaoyan sangat terkejut. Xiaoyan menunduk kaget. Saat itu,
di atas permukaan air, tubuh ular roh air berkepala 3 yang besar perlahan muncul, dengan sisik-sisik yang sangat berkilauan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika ia ingin menembus batas dalam waktu singkat, itu sama saja dengan mimpi orang bodoh. Di atas tubuh besar itu, 3 kepala perlahan muncul. 3 kepala itu adalah 3 nyawa dari 3 ular air ini. Karena ular air berkepala 3 juga punya kelebihan. Perbedaan kekuatan adalah pola pada kepala ular. Pola hijau melambangkan kekuatan petarung sekelas Kaisar Bintang 1. Kalau dihitung-hitung, saya malah menemukan 7 garis hijau di atas raksasa yang tampak sangat ganas di bagian tengah. Bahkan pola ke-8 memiliki jejak garis yang samar. Sebuah kekuatan besar yang mengerikan, yang sebanding dengan penyelesaian Kaisar Do manusia bintang 7 atau bahkan tingkat awal Kaisar Do bintang 8. Lihatlah kepala ular muda yang cantik di sebelahnya, ia juga memiliki 7 garis hijau. Dia juga merupakan sosok yang sangat kuat dan sebanding dengan Kaisar Petarung Manusia Bintang 7. Hanya saja kepala ular di paling kiri matanya tertutup rapat, seolah-olah tidak ada jejak vitalitas. Nak, bunuh dirimu. Kepala ular ganas di tengah, ular Xinzi, meludahkan sedikit, lalu mengeluarkan kata-kata manusia. Begitu suara itu jatuh, tubuh besar itu langsung bergoyang, lalu meledak ke arah Xiaoyan berada. Hati-hati kalau menabraknya. Suara naif kepala ular di sebelah kanan muncul, dan sebelum dia sempat selesai berbicara, tubuh besar itu tiba-tiba berubah. Bang bang bang. Tepat ketika kepala ular di tengah mengendalikan tubuh ular roh air berkepala 3 dan menembak Xiaoyan, Xiaoyan tidak mundur atau menghindar, dan berdiri tepat di tepi pavilion. Saat berikutnya, kepala ular besar dan ganas itu langsung menghantam penghalang tak terlihat yang berjarak 1 meter dari Xiaoyan. Wah, di atas kepala ular mengerikan itu, hembusan napasnya terlihat jelas, tetapi dengan isolasi misterius pavilion ini, ketiga ular roh air ini benar-benar tak berdaya. Sepertinya sama seperti yang kupikirkan, kata Xiaoyan tanpa tergesa-gesa. Wah, kamu memang berani sekali, tapi... Setelah kepala ular ganas itu selesai berbicara, tiba-tiba muncul mantra-mantra aneh di mulutnya, lalu dia terus melantunkan mantra. Setelah omelan si kepala ular yang mengerikan ini, Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan misterius di atas pavilion tampaknya perlahan-lahan dimobilisasi. Begitu batasan misterius di atas pavilion ini lenyap, Xiaoyan akan berhadapan dengan seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 8 dan pembangkit tenaga listrik di Kaisar Do Bintang 7. Bajingan, gerutu Xiaoyan dalam hati, lalu penguasa api abadi kuno di tangannya memancarkan serangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Manusia, kamu harus berhati-hati. Kakak tertuaku bermaksud mencabut kekuatan penahan pavilion ini. Kalau begitu, kau harus mengurusnya sendiri. Jangan khawatir, kekuatan kakak tertuaku tidak terlalu kuat, dan itu hanya kekuatan manusiamu di tahap tengah Do di bintang 8. Di atas 3 ular roh air, sebuah suara lembut terdengar perlahan. Mendengar ini, kepala ular yang mengerikan itu mendengus tiba-tiba. Ini tidak baik, kakak laki-laki itu akan marah, tidak bisakah aku melakukannya jika aku tidak mengatakannya? Suara lembut itu penuh dengan keluhan. Neneknya, tegur Xiaoyan, jelas tidak tahu obat apa yang dijual di dalam labu ular roh air berkepala 3. Mungkinkah ketiga ular air ini gila? Menurut persepsiku, mereka jelas terpenjara di sini, karena napas mereka tidak cocok dengan tempat ini, bahkan setelah bertahun-tahun. Permintaanku tidak terlalu banyak, mengapa ketiga ular roh air ini seperti membunuh musuh ayah mereka? Aura mereka membumbung tinggi untuk berhadapan denganku, kata Xiaoyan dengan depresi. Aku tidak sabar lagi. Sesaat kemudian, Xiaoyan merasa kekuatan menahan diri di pavilion ini terkuras habis dengan cepat. Jika salah satu benar-benar hilang, saya khawatir yang akan dihadapi Xiaoyan adalah 2 musuh yang mematikan. Telapak keberuntungan surga agung. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, dan jejak telapak energi yang besar langsung dilepaskan, lalu ditampar di tubuh besar ular roh air berkepala 3. Blok, serangan Xiaoyan tampak sangat mengerikan, tetapi mengenai ular roh air berkepala 3 itu seperti menggelitiknya. Bodoh, ular air berkepala 3 itu sebagian besar air, atribut airnya cukup lunak, dan pertahanannya sangat mengerikan, hanya sedikit lebih buruk daripada pertahanan atribut bumi. Kalau kau benar-benar ingin menyerang kami, aku khawatir level kemampuan bertarung minimum yang kau butuhkan juga level peri. Jangan kalahkan ayam pedas sepertimu di level dasar. Gra-gra, suara lembut itu mengeluarkan sedikit senyuman. Benarkah? Hati Xiaoyan tiba-tiba mencelos saat mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia tiba-tiba melemparkan penguasa kuno api abadi ke tangannya.
Jimat pemakan jiwa di tangannya tiba-tiba memancarkan jejak energi hitam yang secara acak disuntikkan ke dalam penguasa kuno api abadi. Raung, Long Yi berubah menjadi jiwa naga, terus-menerus mengelilingi tubuh penguasa kuno api abadi. Kemudian, energi hitam aneh itu memasuki penguasa kuno api abadi, dan Long Yi tiba-tiba menahannya di mulutnya. Napas naga, suara tiba-tiba keluar dari mulut Long Yi pada penguasa kuno api abadi. Api yang dahsyat itu bercampur dengan sedikit gas hitam, dan langsung menuju ke arah ular air berkepala 3 yang berjarak beberapa meter. Kekuatan macam apa ini? Aneh sekali. Tubuh besar ular air berkepala 3 itu terbagi menjadi 3 kepala, tetapi pikiran ketiga kepala itu benar-benar berbeda. Sementara kepala ular yang mengerikan itu menghancurkan kekuatan penahan aneh pavilion itu, kepala ular kecil di sampingnya berkata sedikit. Jelas sekali, serangan Xiaoyan ditembakkan secara bersamaan oleh Long Yi dan jimat pemakan jiwa. Karena Long Yi tahu bahwa begitu ular air berkepala 3 melanggar larangan pavilion, situasi Xiaoyan akan menjadi sangat buruk. Bum bum bum, kekuatan api yang mengerikan langsung menyembunyikan energi hitam itu, tetapi hal yang paling menakutkan dari napas naga ini bukanlah kekuatan apinya. Xiaoyan tahu bahwa dengan api anehnya sendiri, jika dia ingin melukai orang sekuat itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Jadi kali ini, nafas naga hanya menggunakan kekuatan api untuk menutupi kekuatan jimat pemakan jiwa. Kegelapan cencang, biarkan kekuatan Soul Eater menyerang langsung ketiga ular air ini. Walaupun aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan jimat pemakan jiwa ini, namun jimat itu dapat melahap energi jahat yang sangat aneh sekalipun, dan cukup untuk menghadapi ular air berkepala 3. Nak, sekuat apapun perlawananmu, kau akan tetap acuh tak acuh. Sampai aku melanggar larangan di pavilion ini, aku akan memakanmu mentah-mentah. Sebuah suara berat terdengar dari kepala ular mengerikan itu. Meskipun aku samar-samar merasa bahwa nafas naga ini mengandung kekuatan yang sangat aneh, tetapi dengan kebanggaan ular roh air berkepala 3, aku tidak menganggapnya serius. Lagi pula, tidak peduli seberapa anehnya pria di depannya, dia tidak dapat memecahkan kesenjangan kekuatan yang mutlak. Di bawah kesenjangan kekuatan yang mutlak, beberapa intrik dan trik akan menjadi rentan. Lagi pula, ular roh air berkepala 3 itu sudah lama berada di sini. Karena air, daya tahannya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Kaisar Do Bintang 7 pada umumnya, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Xiaoyan dan terus mengutarakan sesuatu. Anak manusia ini benar-benar bisa melihat kita terpenjara di danau ini. Tapi kalau kita hanya punya kekuatan ini, itu tidak cukup bagiku untuk percaya. Lagi pula, yang mengikat kita di dasar danau ini sebenarnya. Suara berat kepala ular yang ganas itu berkata perlahan dalam hatinya. Tapi manusia sudah lama tidak ada di sini. Aku ingat pemilik rumah ini berkata, kalau ada yang datang ke sini dan lulus ujian, dia boleh masuk ke rumahnya. Suara lembut itu terucap dalam hati dan suaranya yang dalam. Lakukan apa yang aku katakan. Aku ingin melihat seberapa kuat anak manusia ini. Setelah suara berat itu berkomunikasi di dalam hatinya, napas naga tiba-tiba menghantam tubuhnya yang besar. Di sini, itu adalah 3 inci ular, dan itu juga merupakan titik kematian ular dalam keadaan normal. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan, pukul ular dan pukul 3 inci. Raksasa ganas itu awalnya tidak memperhatikan, tetapi ketika api menyerang tubuhnya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Gelombang ketakutan muncul secara spontan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak bagus. Sesaat kemudian, raksasa ganas itu tidak punya waktu untuk melanjutkan merapal mantra, dan mata ular itu tiba-tiba tertunduk ke arah danau. Pada saat ini, tubuh besar yang perlahan muncul ke permukaan sepertiga air itu sudah perlahan-lahan tercium bau terbakar, seperti bau domba panggang utuh. Di atas tubuh itu, kekuatan api telah dikonsumsi oleh danau misterius ini, tetapi napas aneh yang disuntikkan oleh jimat pemakan jiwa seperti jejak api yang tak terhapuskan, hitam seluruhnya, di atas napas api hitam, sepasang rune yang sangat misterius berdetak perlahan. Bajingan, teriak si kepala ular di tengah, lalu tubuhnya mengamuk, dan seketika tubuhnya yang besar tenggelam ke dalam danau. Karena rune misterius yang muncul dari api hitam ini, ia benar-benar mendatangkan rasa sakit yang tajam kepada ular air berkepala 3. Cobalah gunakan danau misterius ini untuk memadamkan api hitam aneh ini. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Benda ini, kalau aku tidak bertindak, bahkan jika peri petarung datang, ia tidak akan bisa keluar. Xiaoyan perlahan duduk di pavilion dan berkata dengan santai. Meskipun larangan pavilion agak tidak berfungsi karena 3 ular air, ini tidak memengaruhi negosiasi antara Xiaoyan dan ketiga ular air. Adapun api hitam itu, sebenarnya Xiaoyan tidak tahu mengapa hal itu terjadi,
Tetapi Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa api hitam ini adalah kekuatan yang tersebar dari jimat pemakan jiwa di tangannya. Jika Xiaoyan ingin mengambilnya kembali, begitu pikirannya bergerak, api itu akan segera kembali. Jika Xiaoyan tidak mengambilnya kembali, saya khawatir dengan asal-usul jimat pemakan jiwa yang sangat aneh ini, dia akan mampu menelan kekuatan jiwa ular air berkepala 3, dan kemudian perlahan-lahan akan menghilang. Kemanusiaan, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam air, lalu tubuh ular air berkepala 3 itu muncul. Hanya saja kali ini, napas ketiga ular roh air itu agak lambat. Ular di sebelahnya masih tertutup rapat dan tidak bernyawa. Sedangkan dua dahi lainnya sudah berkeringat deras, dan jelas-jelas tersiksa oleh api hitam. Kelihatannya tidak, di sekitar tubuh ular roh air berkepala 3 inci dari ular itu, api hitam perlahan menyala. Tetapi tidak peduli metode apapun yang digunakan ular roh air berkepala 3 itu, api itu tidak dapat dipadamkan. Cek, apa sih asal-usul jimat pemakan jiwa ini? Bahkan makhluk asing purba sekuat ular roh air berkepala 3 ini pun bisa terbakar seperti ini. Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa kekuatan yang disebarkan oleh jimat pemakan jiwa, hanya dalam beberapa tarikan napas, tiba-tiba menghilang. Ular air berkepala 3 yang agresif dan arogan ini pun patuh. Apa kekuatan jiwa ketiga ular roh air ini sebenarnya? Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari keanehan ketiga ular roh air ini. Kekuatan jiwa adalah fondasi seorang pria yang kuat. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa kekuatan orang yang kuat tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwanya. Tetapi kekuatan jiwa yang kuat pastilah kuat, kecuali apoteker dan beberapa orang yang berkonsentrasi pada pengembangan kekuatan jiwa. Baik itu binatang atau manusia, kekuatan jiwa berada di atas level yang sama. Jadi bila terjadi kesalahan pada kekuatan jiwa, maka kesalahan itu langsung berhubungan dengan sumbernya. Jika kekuatan jiwa salah, fondasinya akan langsung terguncang. Inilah sebabnya mengapa ular air berkepala 3 merasa tidak dapat memadamkan api hitam, dan berkata kepada Xiaoyan dengan marah. Karena api hitam ini tampaknya sedang menggerogoti kekuatan jiwa mereka. Baru beberapa saat, sudah menggerogoti 1%. Kalau begini terus sampai 10 menit, fondasi ular air berkepala 3 pasti akan terguncang. Sekarang, aku punya kekuatan untuk bernegosiasi denganmu, kan? Melihat ini, Xiaoyan berbicara dengan tergesa-gesa. Bagi seseorang seperti Xiaoyan yang selalu berada di ambang darah, dia tentu tahu bahwa ketiga ular air ini hanya menguji apakah mereka memiliki kemampuan untuk membantu mereka keluar dari masalah. Anak yang pemberani, raja ini terjebak di sini. Kaulah orang pertama yang berani bicara seperti ini kepadaku. Yang lainnya mati di mulutku. Ular air berkepala 3 itu menahan kanibalisasi kekuatan jiwanya dan berkata perlahan. Tapi di saat yang sama, aku juga seseorang yang bisa membantumu membebaskan diri. Xiaoyan sama sekali tidak mendengarkan ular air berkepala 3 itu, melainkan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Wah, harus kuakui kau terlalu sombong. Ular air berkepala 3 mendengar kata-kata itu, dan langsung berkata dengan napas yang sedikit lebih berat. Jelas saja, Xiaoyan sangat tidak puas dengan tindakan ini. Bayangkan 3 ular air yang bermartabat, kekuatannya setara dengan manusia di tahap awal Kaisar Do Bintang 8. Dengan tambahan 2 kepala lainnya, bahkan jika ia adalah Kaisar Do Bintang 9 yang kuat, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana mungkin hal ini dibiarkan terjadi hari ini? Anak manusia itu sangat sombong. Mari kita berhenti bergosip. Sekarang setelah kita sepakat, aku ingin tahu segalanya tentang tempat ini. Dan aku akan membantumu memecahkan masalah ini dan keluar dari sini, tapi kau tetap harus membawaku ke rumah besar di sini. Xiaoyan menarik kembali leluconnya dan berkata dengan sedikit serius. Tidak masalah di sini, asal kau bisa membantu kami keluar dari sini, tidak masalah membawamu ke tempat hantu itu. Ular roh air berkepala 3 itu berkata pelan, tapi saat dia membicarakan tempat hantu itu, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, jelas benar. Di mana rasa takutnya? Tapi kau harus mengambil benda ini kembali dulu. Aku tidak takut, tapi kalau terus begini, pasti akan ada kerugian lain. Sesaat kemudian, ular air berkepala 3 itu tak kuasa menahan diri, dan langsung berbicara. Karena jika kau tidak membuka mulutmu, aku takut kekuatan jiwamu akan dilahap oleh api hitam ini, dan jiwamu akan rusak. Saya harus memperingatkanmu, karena benda ini bisa menjebakmu sekali, pasti ada yang kedua kalinya. Kalau aku tahu kau berbohong padaku, aku takut aku akan langsung membiarkannya melahap jiwamu lain kali. Aku yakin aku punya kekuatan ini, kata Xiaoyan dengan santai, tetapi peringatan dalam suaranya sangat jelas. Apa yang begitu ganas? Orang-orang baru saja memberitahumu tentang kekurangan kakakmu, sekarang kau.
Sebuah suara penuh keluhan muncul dari kepala ular lainnya dengan mata terbuka. Lalu, tepat ketika suara lembut itu hendak berbicara, raksasa ganas itu tiba-tiba bertanya, lalu suara lembut itu menghilang, seolah-olah seorang gadis kecil takut dimarahi karena melakukan kesalahan. Aku berjanji padamu, raja ini bersumpah demi kekuatan garis keturunan ular roh air berkepala 3, kata kepala ular itu pelan. Ya, Xiaoyan merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Kebanyakan binatang iblis bangga dengan garis keturunan mereka, dan bersumpah demi garis keturunan mereka adalah cara untuk menyembah mereka. Harga diri seorang atasan tidak akan membiarkan mereka melewatkan janji temu, jadi Xiaoyan juga merasa lega. Ambil, kata Xiaoyan dengan suara berat, lalu mengarahkan telapak tangannya ke api hitam 3 inci dari ular roh air berkepala 3. Sabu-sabu, detik berikutnya, kekuatan yang agak mirip muncul di telapak tangan Xiaoyan, dan kemudian kekuatan hisap yang mengerikan langsung muncul dari telapak tangan Xiaoyan, menghadapi api hitam di depannya. Dalam satu tarikan napas, api hitam pada ular roh air berkepala 3 itu lenyap seketika, dan perlahan kembali ke telapak tangan Xiaoyan. Dengan kembalinya api hitam ini, tampaknya membawa jejak kekuatan murni. Jelas, jejak kekuatan ini diperoleh dengan menelan sebagian kekuatan jiwa ular air berkepala 3 dengan menelan kekuatan jimat pemakan jiwa. Namun Xiaoyan tidak terlalu peduli. Cek-cek, kemampuan bertarung macam apa kau ini? Kekuatanmu sungguh luar biasa. Menurut dugaanku, level minimumnya mungkin mendekati level suci. Suara lembut itu terdengar, cukup menarik untuk kemampuan bertarung api hitam Xiaoyan. Baiklah, kau harus memberitahuku di mana tempat ini dulu, dan kenapa kau terjebak di sini, agar aku bisa memikirkan tindakan balasan. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan berkata dengan tenang. Namun, jimat jiwa di telapak tangannya yang tergigit masih memancarkan sedikit cahaya. Begitu ular roh air berkepala 3 itu tidak menepati janjinya, aku khawatir dia akan langsung tertembak. Mari kita berubah menjadi wujud manusia dulu, wujud ini merepotkan. Setelah suara lembut itu selesai berbicara, tubuh ular roh air berkepala 3 yang besar itu berkedip-kedip aneh, lalu berubah menjadi 3 kekuatan yang mengandung berbagai warna cahaya. Berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan tiba-tiba sedikit terkejut. Meskipun sosok manusia di sini berubah menjadi sosok manusia untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup untuk mengejutkan Xiaoyan. Sejenis binatang, meskipun mungkin untuk berubah menjadi manusia dengan kekuatan pil obat, itu berbeda dengan berubah menjadi manusia dan membangun kembali. Jika binatang ajaib itu diubah menjadi sosok manusia melalui kekuatan pil obat, meskipun ia dapat dianggap sebagai manusia, pada analisis akhir, ia tetaplah manusia. Hanya melalui transformasi monster menjadi manusia dan pembangunan kembali, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan unik manusia untuk budidaya. Namun, metode membangun kembali manusia ini sangat berbahaya. Bagi binatang iblis, kekuatan minimumnya adalah mengalahkan para dewa yang bertarung sebelum memenuhi syarat untuk membangun kembali manusia. Kalau sampai ada monster sekelas petarung abadi yang ditemukan manusia, tak perlu diceritakan lagi akhir mengerikannya. Setelah beberapa saat terkejut, Xiaoyan juga akan melihat sosok-sosok di depannya. Cahaya 3 warna itu perlahan menghilang, lalu cahaya 3 warna itu tiba-tiba berubah menjadi 3 sosok. Pertama, ia tampak seperti perempuan manusia. Suasana acuh tak acuh yang ia tampilkan serasi dengan gaun yang ia kenakan, membuat sosok anggunnya semakin menonjol. Ditambah dengan kuncir kudanya, sosoknya tampak begitu murni dan menawan. Mata besarnya yang berair terus-menerus melihat ke sekeliling. Di tempat lain, ada seorang pria. Tidak ada yang istimewa dari pria itu. Ia berpakaian hitam, tetapi di balik pakaian hitam itu, ia samar-samar bisa melihat dada kokoh yang tersembunyi di balik pakaian hitam itu. Di antara alis pria itu, aura ganas menyebar, seperti binatang buas yang tak tertandingi yang membuat orang merasa sangat kedinginan pada pandangan pertama. Sedangkan tangan pria itu, ia sedang menggenggam seorang wanita. Wanita itu tidak tampak berdebu, tetapi memancarkan aura istimewa yang samar-samar. Yang paling aneh adalah wanita itu tidak memiliki vitalitas di sekujur tubuhnya. Seperti mayat hidup. Nak, ingat, nama raja ini adalah hukuman ular. Ini 2 adik perempuanku, roh ular dan giok ular. Pria yang menggendong wanita itu membuka mulutnya. Pada saat ini, mereka bertiga melangkah di permukaan air, yang membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan tahu pasti ada sesuatu yang salah dengan airnya. Di bawah langit terlarang, Anda masih bisa menginjaknya, keduanya tidak mudah. Hai, namaku roh ular, siapa namamu? Dari mana asalmu? Apakah di luar menyenangkan? Serangkaian pertanyaan itu membuat kepala Xiaoyan dipenuhi garis-garis hitam.
Siapa gerangan yang ditanyakan ini? Ling Ling, jangan tanya pertanyaan seperti itu dulu, kita selesaikan masalah besarnya dulu. Setelah hukuman ular selesai, dia melirik wanita di pelukannya, matanya penuh rasa bersalah. Kakak, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, jika bukan karena kakakku di awal. Roh ular melihat ini dan mengeluarkan suara yang dalam, lalu melihat mata hukuman ular, dan tetap diam. Itu juga salahku. Yang aneh kali ini adalah hukuman ular tidak memiliki bantahan apapun, dia langsung mengakuinya, yang membuat roh ular sedikit terkejut. Apa yang terjadi dengan kakak laki-lakiku hari ini? Dia belum pernah berada dalam situasi seperti itu sebelumnya. Nak, aku akan beritahu kau semua yang aku tahu. Ling Ling, saatnya memberitahumu beberapa hal. Ular Sing menatap ular Ling dengan penuh arti, lalu melirik Xiaoyan, lalu berkata, "Senior, tolong beritahu aku." Meskipun Xiaoyan tidak tahu obat apa yang dijual di dalam labu penyiksa ular, tetapi penyiksaan ular itu tidak melanggar sumpah, yang juga membuat Xiaoyan perlahan merasa lega. Jika ketiga ular roh air ini benar-benar tidak setuju dengannya dan melawan, saya khawatir Xiaoyan akan sangat menyebalkan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ling Ling, apa kau masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya bahwa kita ditangkap oleh pemilik rumah ini sebagai penjaga rumah ini? Ular Sing menatap roh ular sekilas dan berbicara pelan. Ingat, kakak, kau juga pernah bilang hal yang sama padaku. Tapi aku dan adikku masih terlalu muda dan bodoh saat itu. Kasih sayang kakaklah yang membentuk kami menjadi seperti sekarang ini. Meskipun aku sudah bertahun-tahun berada di danau ini, bersama kakak laki-laki dan perempuanku, aku hidup bahagia setiap hari, kata roh ular pelan, sama sekali tidak menyadari tatapan kosong di mata hukuman ular. Apa yang terjadi pada ketiga ular air ini? Melihat penampilan mereka, mereka seharusnya tidak ditangkap di sini sebagai penjaga oleh kepala rumah besar. Juga, anehnya, kenapa jimat pemakan jiwa ini terasa cukup panas di tubuh ular roh air berkepala 3? Sepertinya ada sesuatu di tubuh ular roh air berkepala 3 yang menariknya. Bisik Xiaoyan. Tidak, Ling Ling, kamu salah. Kami tidak ditangkap oleh pemilik rumah besar ini. Awalnya, saya terluka parah oleh seorang pria kuat, dan untungnya berhasil lolos ke pegunungan gurun ini. Kemudian, saya lolos dari kejaran musuh. Namun, luka saya tak kunjung sembuh. Tepat ketika saya hampir menyerah, saya bagaikan malaikat. Suara itu sampai ke telinga saya. Kemarilah, kemarilah. Saat itu saya tidak tahu harus berbuat apa. Dengan napas terakhir saya melewati batu itu dan sampai di puncak pegunungan gurun. Saat pertama kali muncul, dia datang ke paviliun ini seperti anak manusia biasa, tapi suara yang memanggilku itu datang dari dasar danau ini. Saat itu, aku hampir mati, dan aku tak peduli. Aku langsung terjun ke danau, lalu terus tenggelam di dalamnya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tenggelam. Singkatnya, perlahan, aku mulai tersadar, lalu menemukan kalian berdua. Kalian berdua masih bayi saat itu. Saat kalian berdua ditemukan, ada setetes darah yang sangat mengerikan di sampingmu. Anehnya, meskipun esensi darahnya sangat mengerikan dan mengandung kekuatan yang mengerikan, tampaknya ada sedikit jejak energi hitam di atasnya. Saat itu, aku tidak terlalu peduli, jadi aku langsung melahap saripati darahnya. Lalu aku menyadari bahwa setetes saripati darah itu adalah saripati darah ular air berkepala 3 yang legendaris. Adapun ki hitam di atas saripati darah, itulah hal mengerikan yang menghantuiku di belakang. Setelah menelan esensi darah, aku melahirkan 2 kepala dari kepala pertama, tapi aku benar-benar lemah saat itu, dan pikiranku terkikis oleh energi hitam di atas esensi darah. Entah kenapa, kalian berdua, kepala itu malah menyatu dengan 2 kepalaku yang lain. Dengan kata lain, kalian berdua langsung hidup di 2 kepala ularku yang lain. Sedangkan untuk Snake Jade, sejak pertama kali aku bertemu dengannya, dia koma. Apapun yang kulakukan, aku tak bisa membangunkannya. Tapi meskipun dia mengantuk, tubuh dan kekuatannya terus berkembang. Ucapnya perlahan, dengan nada yang sangat berat. Tidak, kau bohong. Detik berikutnya, ada sedikit jejak air mata di mata roh ular itu, tampaknya terkejut dengan kata-kata siksaan ular itu. Meskipun saya tidak tahu apakah penyiksaan ular itu benar atau tidak, satu hal yang pasti. Meskipun roh ular itu adalah bagian dari ular roh air berkepala 3, ketika penyiksaan ular itu menghadapi krisis atau cedera, itu tidak akan memengaruhi mereka berdua. Aneh sekali. Karena sebagian besar binatang ajaib semuanya makmur, bahkan ular air berkepala 3, selama satu kepalanya rusak, niscaya akan memengaruhi 2 lainnya. Aku tidak berbohong padamu. Kalian berdua bisa meninggalkan tubuhku kapan saja, tapi aku tidak tahu caranya.
Selama bertahun-tahun ini, meskipun kalian berdua telah menyerap dendamku, tetapi dengan kekuatan misterius Hubo yang misterius ini, kekuatanku tidak berkurang, malah bertambah, dan aku cukup senang karenanya. Aku tidak tahu latar belakang kalian berdua, tapi kalian berdua benar-benar mengejutkan. Hukuman ular sedang dalam perjalanan. Mustahil, kata roh ular itu dengan suara lembutnya yang pelan. Ling, tenanglah dulu. Melihat ini, hukuman ular tak kuasa menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang mereka berdua katakan, mereka telah menyelamatkan nyawa mereka sendiri sejak awal, jadi bagaimana mungkin mereka memperlakukan orang lain seperti ini? Apakah kamu masih kakak tertuaku? Tanya roh ular dengan keras kepala, menahan air matanya. Aku akan selalu begitu. Melihat ini, Snake Sing tak kuasa menahan diri untuk tidak menghangat dan berkata, ular hukuman awalnya hanyalah binatang ajaib tingkat Dou di bintang 3. Setelah diserang oleh manusia kuat, ia melarikan diri ke pegunungan gurun ini secara kebetulan. Ketika ia mati, ia bertemu dengan darah 3 ular roh air. Setelah menelannya, tubuhnya berubah. Tetapi bahkan jika ia berevolusi menjadi ular air berkepala 3, 2 aura jahat yang sangat berbeda tiba-tiba lahir di kedalaman siksaan ular. Nafas itu sangat jahat, dingin bagaikan iblis yang keji. Tepat ketika ular Sing tidak dapat bertahan dan hendak diasimilasi oleh 2 napas lainnya, 2 tangisan seperti bayi di dasar danau menariknya. Saat itu juga, hukuman ular tidak peduli lagi, tubuhnya pun meledak, dan dengan napas terakhirnya, ia pun masuk semakin dalam ke dalam danau. Begitu sampai di dasar danau misterius ini, 2 bayi mungil bak boneka porselen berada tepat di dasar danau. Energi hitam jahat dari tubuh ular yang menyiksa itu pun terkejut mendengar tangisan kedua orang ini. Hidup, seketika kedua bayi itu berubah menjadi meteor dan menyatu dengan 2 dahi ular air berkepala 3 lainnya. Adapun ki hitam yang melekat pada darah ular roh air berkepala 3 di awal, itu juga ditekan oleh aura tiba-tiba dari keduanya. Inilah mengapa hukuman ular sangat memperhatikan kedua wanita tersebut. Lagi pula, jika bukan karena kedua wanita itu saat itu, saya khawatir hukuman ular itu sudah jatuh, belum lagi kekuatannya telah melambung ke tingkat kaisar petarung bintang 8. Ya, kali ini, roh ular itu menanggapi dengan pelan, dan sedang memikirkan sesuatu. Wah, masa lalu raja ini menyenangkan untuk didengar, ya. Suara berat hukuman ular terdengar dari Xiaoyan. Naiklah duluan. Melihat ini, Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Apa yang terjadi di pegunungan gurun ini? Bagaimana bisa energi jahat begitu kuat menyerangnya? Xiaoyan sangat terkejut. Baiklah, tidak baik berlama-lama di danau ini. Melihat hal itu, ular Sing segera bangkit, lalu datang ke paviliun dengan giok ular di tangannya. Anda menebaknya dengan benar, ini adalah tempat di mana orang yang berkuasa pernah duduk semasa hidupnya. Yang maha kuasa ini, meskipun kekuatannya hanya di puncak Kaisar Dou, tetapi dia adalah seorang apoteker tingkat abadi sejati. Begitu Snake Senju tiba di paviliun, dia langsung berbicara, jelas melihat beberapa pikiran Xiaoyan. Apoteker tingkat abadi. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun dia telah mengumpulkan semua bahan untuk memurnikan dan menelan api suci, dia belum mampu menembus jajaran apoteker pemurnian. Xiaoyan juga tahu bahwa untuk bisa menembus alkemis kaisar peringkat kedua, ia harus terlebih dahulu menembus kekuatan jiwa. Namun, diri saat ini sudah merupakan kekuatan jiwa di puncak level Fana Kaisar. Jika kau ingin melangkah di dunia, itu sama sulitnya dengan mencapai langit.